Ini menarik ini. Orang aktivis partai, pengurus partai, menduduki jabatan penting tidak pernah nyalek. Ya, Ini menarik. Kenapa gitu? Ini pasti ada pertanyaan. Kenapa? Jadi kalau ketua kawan-kawan aku itu kan, kau duduk pengurus partai kan, tidak pernah nyalek. Alangkah bunganya kau. Iya, memang media itu mata lang ya. Tahu dia mencari pertanyaan. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sahabat Radar Palembang. Selamat datang lagi di Radar Palembang Official dengan konten Rakyat Sumsel. Kali ini kita akan kedatangan tamu, seorang aktivis, advokat, dan juga politisi. Dia adalah Haji Muhammad Antoni Toha, SH.MH, juga kandidat doktor bidang hukum di Universitas Sriwijaya Pak Sumsel. Beliau ini adalah saat ini di karir politiknya menjabat sebagai wakil ketua di DPW PKB dan juga aktif di organisasi bidang hukum yakni Peradi. Program dia selanjutnya adalah ingin mencalonkan diri sebagai ketua Peradi Palembang. Nah, bagaimana program mereka ke depan dan kenapa dia memilih meninggalkan politik dan memilih konsentrasi di Peradi di bidang hukum? Kita akan coba korek-korek sama yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Antoni di Radar Palembang Official dengan channel YouTube kita. Ini rubrik ini kita namakan tentang Rakyat Sumsel. Hari ini kita akan bincang-bincang sama narasumber kita. Kita perkenalkan dulu bahwa Bapak Antoni Toha, SH.MH, dan juga sedang menempuh jalur S3 kandidat doktor di Universitas Sriwijaya. Beliau ini adalah seorang advokat, praktisi hukum, aktivis, dan juga seorang politisi. Nah, ini buktinya seorang politisi, dia juga seorang menjabat wakil ketua Tanfis PWNU Sumsel periode 2018-2020 Pak ya? Ya. Waduh, ini terlalu orang hebat ya ini untuk Sumsel, tokoh kita hari ini. Oke Pak, selamat datang di Radar Official, Radar Palembang Official. Kami dengar Bapak ini, kita akan bincang santai aja Pak ya. Ya. Kita dengar Bapak sedang mencoba untuk memimpin Peradi di Palembang. Ya. Secara umum Peradi Palembang ini seperti apa nih sekarang ya Pak? Dibandingkan dengan daerah lain atau seperti daerah tetangga gitu loh. Mana kira-kira eksistensinya bagaimana sekarang? DPC Peradi Palembang sekarang sudah tumbuh DPC Peradi Linggau Ya. dengan ruang kerjanya murah tanah murah, kemudian ada DPC Peradi Lahat, Ya. Empat Lawang Pagaralam, ada DPC Muara Enim, Ya. ada DPC Okuraya, Oku Timur, Oku Selatan. Sudah hebat ya. Ya. Artinya sudah hampir 70%. Ya, karena kita ada syarat. Kalau dalam cabang itu ada minimal 25 anggota advokat Peradi, Ya. dia berhak mengajukan untuk membentuk DPC sendiri. Iya. Nah, DPC Peradi Palembang sendiri setelah terbentuk berapa DPC ini, kita beranggotakan setelah terbentuk ya 1.500-an anggota. Total seluruh Sumsel Total. sudah ada 1.000.
DPC Palembang aja ya, Iya. 1.500-an lah. 1.500 luas Ya. Yang sudah registrasi ulang tuh sekitar 1.300-an. Yang sudah daftar ulang kembali. Semuanya itu aktif Pak? Aktif, Beracara? beracara. Luar Tinggal biasa. nasib yang menentukan. Oh. Kalau itu bukan urusan kita gitu. Itu urusan yang di Ya, atas. hasilnya Iya. siaran. Kadang-kadang orang tuh bernasib kurang kerja keras tapi nasibnya Ya. sukses gitu. Ya. Oke Pak. Ke depan Bapak mau mencoba berkompetisi memimpin Pradi Palembang Ya. untuk 5 tahun ke depan. Misi apa yang Bapak bawa? Baik. Kalau boleh jujur, Iya. kepemimpinan Pak Haji Bambang Haryanto, Ya. Ibu Haji Nur Mala ini telah meletakkan fondasi DPC Pradi ini begitu kokoh, Iya. kuat. Dia sudah punya standarnya tinggi. Iya. Iya. Nah, ini tidak gampang bagi kita untuk meneruskan. Ya. Bertahan dan syukur dengan kondisi yang sekarang ini hampir dikatakan single bar. Iya, iya. Karena kenapa? Setelah keluarnya surat Ketua Mahkamah 73 bahwa setiap organisasi advokat dapat mengajukan pelatihan advokat, sehingga ini semua organisasi bisa mengajukan. 6 advokat berorganisasi bisa mengajukan. Nah, ini yang membahayakan itu adalah kualitas. Mengedepankan kualitas. Nah, ini tantangan lain yang berat bagi kita. Ya. Makanya PR kita ke depan ini adalah memperkokoh eksistensi Pradi ini agar dapat diterima lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah. Iya. Saya melihat aktivitas Bapak bagi ini itu ada roadshow ke kampus-kampus saya lihat ya. Ya. Ini termasuk upaya nanti yang akan Upaya. dilakukan untuk meningkatkan Ya. Seperti apa korelasi ini Pak antara visi Bapak bekerja sama dengan kampus dengan eksistensi dari advokat itu sendiri nanti? Sangat kuat sekali. Iya. Ibarat orang tua sama anak. Oh iya. Advokat itu syarat formalnya jelas. Iya. Dia harus selesai S1 ilmu hukum. Iya. Nah, setelah selesai S1 ilmu hukum, dia mengikuti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah ikut PKPA baru lihat UPA, ujian persahabatan. Jadi tahapannya jelas. Iya. Nah, dengan demikian embrio kita adalah kampus. Itu kalau kita bicara rekrutmen. Iya. Nah, kalau kita bicara kaderisasi, kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa advokat ke depan itu serba bisa. Kalau dulu kan ingat, dulu kita kan kalau sudah sarjana hukum pulang kampung, orang seakan-akan kita ini bisa semua. Iya. Masalah tetangga, masalah sawah, masalah apa, mereka tukar pikiran sama kita. Padahal kita kan banyak di teori. Iya. Belum Makanya praktek. iya. Itu satu. Kedua, program pemerintah. Program pemerintah ini kita kenal sekarang Merdeka Belajar. Iya. Artinya muatan praktek dari teori itu lebih banyak. Kalau nggak salah mencapai 60% Tuh. praktek. Nah, kita menyambut baik itu kepada perguruan tinggi swasta dan negeri untuk menampung mahasiswa hukum yang ingin magang. Iya. Yang ingin magang, silakan. Pradi siap menyalurnya, melakukannya ke anggota-anggota kita yang mempunyai kantor hukum yang qualified, yang berpengalaman. Agar adik-adik nanti terlepas dia cita-citanya mau apa, tapi dia sudah tahu, oh dunia hukum ini seperti ini. Oh, secara praktis. Dulu ini enggak, Iya. kita kan sumur. Iya. Bro, kuliah di mana hukum? Mau jadi apa kamu? Iya. Itu. Sekarang ini, mohon maaf, apa? Advokat. Bagus. Keren Pak. Bunyinya itu. Keren. Keren bunyi. Terlepas daripada etika pribadi. Nah, yang ketiga nggak kalah pentingnya. Pendidikan berkelanjutan bagi advokat itu sendiri. Saya bilang tadi di awal, nggak bisa lagi mengatakan bahwa advokat itu serba bisa. Iya. Jadi kalau dia mau pajak, dia harus sekolah pajak. Kalau dia mau arbiter, dia harus sekolah arbitrase. Kalau dia mau kurator, dia harus kurator. Kalau dia mau masalah perburuhan, dia harus hubungan industrial. Jadi spesialisasi itu ke depan Iya. dibutuhkan oleh dunia interaksi hukum. Ini Ini tiga hal yang mendorong kita iya. untuk dekat dengan dunia kampus. Dan rasanya dunia kampus juga nggak bisa jauh-jauh dari Pradi. Iya. Nah, mereka punya alumni nantinya. Nah, itu punya alumni. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya lagi, kita siapkan kader-kader ke dunia kampus yang siap mengajar. Siap mengajar. Jadi kita bisa dipakai. Iya. Ya. Nah, take advantage. Yang kelima ada 5 hal itu.
kita juga sekolah lagi ya, secara intelektual. Seperti saya, merasa kurang. Sudah S1, S2, S3, sekolah lagi. Jujur saja kalau S3 kita dari dulu sudah S3, SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah ini dibutuhkan sekali bahwa advokat itu seperti ini. Selalu kurang. Tapi gini Pak, ini santai aja, agak ini aja. Kalau untuk adik-adik yang Mbak sekolah berkuliah menuntut ilmu di bidang hukum gitu, terus ingin jadi advokat, sebetulnya advokat orang Palembang itu apa lemak sih dia advokat? Cerita dikit. Sebenarnya lemak. Apa yang lemak? Lemak itu waktu kerja itu kita ngatur. Wah. Kalau masuk lemak ya, kita yang ngatur. Mana ada lokat itu? Iya. Selalu ada lokat. Selalu kami. Di Palembang ini terdata tidak ada pengangguran. Turun lagi dari kampung. Mana lur? Depan. Apa lagi? Ada lokat itu. Mana lur? Aduh. Loka. Tapi duitnya enak apa? Duitnya? Iya, dari calo. Kalau duit dari manapun enak ya. Iya. Yang tidak enak itu kurang. Tempatnya. Yang tidak enak itu kurang. jadi sebenarnya kalau masalah materi, pertama tergantung kualitas kita sendiri. Iya. Pengalaman itu pasti. Kemudian jejaring network ya. Kalau memang itu dapat kita mumpuni, ya tentu orang akan punya kepentingan. Oh, rasanya perkara saya ini cocoknya Pak Badu. Iya. Kan ada ini. Tapi advokat juga ditanamkan jiwa sosial untuk menangani masalah-masalah pro bono silakan. Digratiskan, ada juga seperti itu. Enggak semuanya kita material. Karena kepuasan itu adalah di kinerja. Iya, betul. Bukan di rupiah. Itu yang kita tekankan. Di Pradi sendiri ada yang sudah membantu, seperti artinya membantu orang-orang kecil yang tidak ongkos untuk berperkara, tetapi ya itu tadi advokat yang diboleh dengan Pradi itu sendiri Di Pradi. Ya. Bukan lagi orang. Gratisnya. Bukan lagi orang. Kita punya pos bantuan hukum. Pos bantuan PBH. hukum. Nah ini pemirsa, Pos bantuan hukum DPC Pradi Palembang yang memang tidak mampu dalam perkaranya pidana ya. Iya. Pidana ya. Itu dapat gratis. Silakan datang ke kantor Pradi. Tapi tetap kita berdoa semoga tidak ada masalah. Iya. Aku penasaran nih sama Bapak nih Pak. Boleh. Penasarannya gini, Bapak ini untuk mengembangkan Pradi di Palembang ini, untuk fokus di dunia hukum, melepaskan jabatan politik yang cukup kuat gitu loh. Di PKB Pak ya? Ya PKB. Oh ini Pak, orang NU nih, ayo orang NU. Mana nih? Kader-kader PMI. Gimana nih? Ketua ibaratnya ada politik, satunya jalur hukum. Bapak memilih melepaskan ini politik. Ya. Ini yang perlu harus tahu sebenarnya. Kenapa ini? Apa yang mau dicari? Ya, yang pertama nih hidupnya adalah pilihan. Oh iya. Itu dulu. Hidup adalah pilihan. Kalau saya dibesarkan dan membesarkan, ya. Iya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Dibesarkan. Makanya saya diskusi sebelum menentukan bahwa Pradi adalah wadah pengabdian saya ke depan. Saya diskusi dengan beberapa dengan orang tua, dan beberapa senior. Nah seperti itu pilihan saya. Dan termasuk tokoh-tokoh itu dan partai politik PKB. Karena jujur, saya sudah 20 tahun misalnya. Sama pesannya. Makanya saya bertanya, ini dua orang lama di PKB sekarang untuk fokus di Pradi, melepaskan jabatan wakil tanfis ya di wakil tanfis ada 4 jabatan dilepaskan. Wah, apa ini? Wakil ketua harian, ketua harian jelas. Ketua harian, ya. Ketua LPP, Lembaga Pemenangan Pemilu. Ketua Lakumham, ya. Kemudian ketua Dispilkada. Nah bukan berarti di PKB itu nggak ada orang. Iya. Tapi saya lah yang satu-satunya mungkin, mohon maaf pada PKB, yang tidak pernah nyalek. Nah, saya berkeyakinan bahwa untuk hidup dan kehidupan saya berumah tangga itu advokat ada dunia. Kalau saya hobi berorganisasi, PKB lah partai saya. Kalau saya pikirkan umat, NU lah ormas saya. Itu.
Benar. Kalau bicara NU Iya, itu iya. keturunan ya, bukan pilihan. Saya Iya. dibesarkan dari keluarga NU, ya saya NU. Emang garis emang situ. Garis situ, Garis emang ya. gitu, jarang. Karena saya hobi organisasi ya saya terlibat penuh Iya. dan tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Nah, Ini menarik ini. Orang aktivis partai, pengurus partai, menduduki jabatan penting tidak pernah nyalek. Ya, Nah, nggak pernah ini nyalek. menarik. Kenapa gitu? nah, Ini pasti ada pertanyaan. Kenapa? Jadi kalau sama- kalau kata kawan-kawan aku itu kan, kau duduk pengurus partai kan, tidak pernah nyalek. Alangkah bunganya kau. Iya, tapi apa memang ini media seperti itu mata lang ya. Tahu dia mencari pertanyaan. Baik, saya akan jawab ya. Saya jawab semua objektif, tapi Iya. mohon maaf, tidak ada batu yang ada yang lebih baik atau tidak lebih baik. Enggak. Iya. Ya, tidak. Saya berpikir begini. Saya masuk PKB dulu, jujur, kita masih 2 kursi. Iya. 2 kursi. Tidak ada kepala daerah. Sumsel kalau tidak salah 16 kursi DPRD. Ketika saya tinggalkan bulan Juni Pak, bukan Iya. baru ini loh, di bulan Juni loh. Iya. SK saya bulan ini rekomendasi saya. Itu posisi PKB sudah 8 kursi di DPR provinsi, 1 kursi di pusat. di pusat, kemudian 58 kursi di Sumsel, kabupaten kota, dan 2 kepala daerah. Ya. Artinya kan ini potensi politik yang bukan main untuk dan nomor 3 nomor urut sesuai dengan data survei survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Iya. 8 tim survei mengatakan bahwa PKB sekarang Elektivitas. baik secara nasional sampai ke daerah itu kita 3 besar. Iya. Ya, 3 besar. Nah, kenapa saya bukan saya tinggalkan ya, bukan. Saya memilih. Saya bicara bahwa ke depan juga saya tidak mungkin caleg. Saya bukan masalah lebih cinta, karena kita melihat bahwa dari Ketua Umum DPM Pradi, Profesor Osto Hasibuan, menekankan bahwa kembali kepada single bar. Nah, memegang amanat single bar ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah. Karena sekarang sudah banyak tumbuh. Iya. Advokat lain. Kita banyak laporan advokat itu meninggalkan klien. Iya. Nah, setelah dilacak, ya mohon maaf, saya tidak sebutkan OA-nya, ternyata bukan dari Pradi. Tapi masyarakat melihat ini advokat. Advokat. Mereka tidak tahu Yang Pak, salahnya apakah advokat. Kadin, apa Ya, Pradi. tidak ngerti. Dia pengacara. Gitu. Nah, ini PR berat bagi kita Iya. untuk duduk sama-sama, memiliki standar mutu yang sama, dengan pelayanan SOP yang sama, untuk para pencari keadilan, agar mereka mendapat pencerahan. Oh begini. Bukan tanda tangan kuasa, uang kabur. Kasihan sama klien. Dia sudah ketimpa masalah, dihajar seperti ini lagi. Iya. Ya kalau iman nak kuat bunuh diri lagi. Tapi di Pradi saya belum dengar itu Pak. Itu Alhamdulillah kalau di Pradi. Tapi kan saya bilang tadi Pak, advokat, orang tahu advokat. Iya. Kalau di Pradi ya bukan kita apa, kita punya tadi Iya. prosesnya jelas. Tapi itu kan tuntutan undang-undang juga kan Pak yang Nah, harus. satu lagi Pak. Di Pradi itu ada Dewan Kehormatan. Iya. Hanya satu-satu yang posisinya di provinsi. Siapa Dewan Kehormatan? Kira-kira Pak kalau di tetangga itu auditornya lah, Auditor. mahmilnya. Jadi kalau memang anggota Pradi dalam menjalankan perkaranya Iya. menyalahkan kode etik, maka siapapun dia yang berkaitan dengan perkara tersebut dapat melaporkan yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan dan diadili. Kalau dalam pemeriksaannya nanti ternyata ada bukti pidana yang muncul di dalam perbuatannya yang melakukan profesi, maka disalurkanlah ini kepada pihak polisian Kalau untuk diteruskan lebih lanjut. kalau ternyata Kalau- ada hanya etik Kalau hanya kode etik sanksi administrasi organisasi ya bisa dipecat dari yang kita Pradi. bisa dipecat, tapi tingkat putusan tingkat pertama bisa dibanding ke Iya. Dewan Kehormatan Nasional. Jadi kita punya wasit lah, tidak sembarangan. Iya. Oke Pak. Ya. Dalam nanti semoga Bapak terpilih Amin. pada musyawar pada tanggal 14 Oktober 19. 19 Oktober nanti untuk para pemilik suara nanti ada clue yang Bapak sampaikan kepada mereka. Baik, pada teman-teman rekan sejawat DPC Pradi Palembang,
pilihlah calon ketua yang menurut rekan sejawat, yang mengemban misi, yang paham betul soal Pradi. Itu yang paling penting. Karena PR kita ke depan sangat berat. Dan oleh karena itulah kami siap untuk maju. Semoga terpilih Amin. pemimpin Pradi Palembang. Amin. Hebat, Bapak Antoni Toha. Oke, sahabat Radar Palembang Official, sekian bincang-bincang santai kita sama Pak Antoni, orang hebat ini yang menguasai, oh ya oke lah, organisasi iya, pengacara iya, politik iya, apalagi gitu. Mudah-mudahan nanti setelah avokat dia balik lagi politik dan menanjak karirnya kayak yang dikatakan saya tadi, kalau di Amerika begitu avokat karirnya langsung menjadi pemimpin bangsa. Amin. Oke. Amin. Amin. Oke, terima kasih Amin. Pak Amin. Ya. Toha sudah datang ke Radar Palembang menyediakan waktunya untuk podcast kita ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.